Kembali lagi bersama saya Denis Awi di GM Tech Project. Salam hor. Oke, di konten review kali ini kita akan mereview CB merah, di mana CB ini menggunakan part-part yang cukup istimewa, di mana harga dari part-part yang digunakan cukup mahal seperti itu. Oke, gimana review kali ini? Simak videonya. Ya, kita mulai dari surat di CB ini. Surat apa yang digunakan di motor CB ini, yaitu surat CB 100. Kemudian apa aja yang digunakan, kita bahas satu-satu. Oke ya, dari atas kita akan bahas tentang tangki, di mana tangki ini menggunakan tangki K2 original. Kemudian di bagian stang dia menggunakan Daytona medium. Untuk gas atau holder kanan di CB ini menggunakan holder Kawasaki KSR. Kemudian di bagian kiri, holder kiri CB ini menggunakan holder Ninja. Kemudian di bagian pengereman atau di bagian handle rem dan handle kopling, CB ini menerapkan atau mengaplikasikan KTC aftermarket seperti itu. Kemudian di bagian speedometer, CB ini mengaplikasikan speedometer Yamaha Vixion, dimana kali ini speedo belum dihidupkan karena bakalan ada project selanjutnya dari CB ini. Tunggu aja video keduanya dari CB merah ini. Kemudian di bagian batok lampu, CB ini mengaplikasikan batok lampu Dute. Kemudian kita sedikit ke bagian shock depan. Di shock depan CB ini menggunakan atau mengaplikasikan shock depan Ninja RR dengan bottom yang di powder coating hitam tekstur. Kemudian di bagian bawahnya CB ini menggunakan slipper depan original Ninja RR. Kemudian di bagian tromol, CB ini menggunakan tromol custom, di mana dua pengaplikasian tromol yang dibelah dan kemudian dicor. Untuk kaki-kaki atau di bagian velg, CB ini menggunakan velg TK depan belakang dengan ukuran 185 depan belakang. Kemudian di bagian ban, di bagian depan CB ini menggunakan ban Corsa Platinum, dan di bagian belakang CB ini mengaplikasikan ban ERC X1. Kemudian kita ngomongin pengereman di CB ini. Di CB ini mengaplikasikan pengereman depan yang cukup sangat mewah, bukan cukup tapi sangat mewah di kalangan para pencinta atau backer CB, di mana CB ini mengaplikasikan pengereman atau kaliper Brembo Ducati dan piringannya yaitu Kawasaki ER6. Oke, kita ke belakang sedikit. Di bagian klakson atau bel, CB ini menggunakan klakson GL100 Bakpao atau Mitsuba seperti itu. Kemudian sedikit ke belakang, untuk kaki-kaki belakang CB ini menggunakan shock belakang Answer dengan ukuran 32 dengan alur merah. Kemudian di shock belakang ini owner dari CB ini meribon shock belakangnya di Bali. Kemudian kita sedikit ke belakang, untuk bagian sleeper belakang CB ini menggunakan sleeper Ori 125. Kemudian di bagian tromol belakang masih sama dengan tromol yang depan, yaitu menggunakan tromol custom, di mana dua tromol dijadikan satu. Kemudian untuk bagian master rem belakang, untuk master rem belakang CB ini menggunakan master Satria 2 tak dengan piringan belakang juga custom. Kemudian di bagian gear, untuk gear belakang CB ini mengaplikasikan yaitu gear TK dengan ukuran 28. Kemudian untuk rantai, CB ini mengaplikasikan rantai Triple S. Kemudian untuk di bagian stop lamp, dia menggunakan stop lamp
BSA dengan pangkon V80. Oke, kita sekarang memasuki tentang mesin. Apa aja keistimewaan dari CB merah ini? Kita di bagian sebelah kanan. Di sebelah kanan CB ini mengaplikasikan bak kanan, yaitu bak kanan Mochin motor Cina. Kemudian di sebelah kiri dia menggunakan bak CB yang di powder coating. Untuk bagian bak sebelah kanan CB ini di chrome ya, di chrome. Kemudian kita naik sedikit ke bagian buring dalam kop. CB ini mengaplikasikan atau mesin ini mengaplikasikan buring kop Tiger. Kemudian di bagian tutup noken dia menggunakan tutup noken XL atau banyak disebut di pasaran dunia persebean yaitu tutup noken Ultraman. Untuk pangkon mesin CB ini menggunakan pangkon mesin Tiger Evo yang sudah di chrome. Kemudian di bagian crankcase CB ini atau crankcase di mesin ini dipoles. Kemudian buring dan kop juga dipoles. Yang di chrome hanya tutup noken dan kepala kop. Kemudian sedikit naik di mana di bagian tangki khususnya di kran CB ini menggunakan kran Tiger Evo. Dan untuk bagian knalpot di CB ini menggunakan knalpot PK Zaman yang silincer kapsul. Kemudian di bagian footstep belakang motor ini mengaplikasikan footstep yang ditempel ke arem, yaitu arem KC. Tapi untuk video berikutnya akan kita bahas apa aja yang berubah dari CB ini. Untuk bagian mesin luar kita tambahi untuk karbu, dimana untuk karbu di motor ini mengaplikasikan UMA dengan ukuran 30. Oke, untuk spek mesin motor ini akan dibahas tuntas di bagian 2 atau video selanjutnya. Kita udah ngomongin semua part-part yang digunakan di CB ini. Tidak afdol kalau kita tidak mencoba motor ini. Oke, untuk test ride-nya kita coba, let's go. Ya, di test ride kali ini kita akan mencoba tenaga motor dari CB merah ini. Untuk awal-awal tenaga di motor ini cukup enak, namun tenaga maksimal di tenaga atas dikarenakan mesin atau spek yang digunakan tenaga muncul di bagian tenaga atas. Kemudian di suspensi depan oke, karena menggunakan jok depan ninja. Kemudian di bagian shock belakang cukup oke juga karena sudah di ribbon ulang. Kemudian untuk bagian pengereman depan sangat-sangat oke dikarenakan pengereman depan menggunakan piringan floating serta ditambahi dengan kombinasi kaliper Brembo yang istimewa untuk pengeremannya. Kemudian di pengereman belakang cukup tapi sedikit kurang dikarenakan kemarin piringan itu di chrome. Kemudian di bagian setang menurut saya masih terlalu pendek karena motor ini menggunakan shock depan Ninja RR, kemudian ditambah setang Daytona medium, mungkin cukup menambah tinggi dari postur motor ini. Namun di postur badan saya yang lebar mungkin sedikit kurang nyaman karena motor ini pendek dalam dikendarai seperti itu.